Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubaraka fik. Mubaraka alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1441 Hijriah. Hari ini kita masuk ke pelajaran tentang hukum mat iwat ya, masih kategori tentang mat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya oleh Bapak maupun Ibu guru, bahwasanya kita masuk mengenai hukum-hukum dasar-dasar tajwid ya, lanjutan dari yang sebelumnya. Baik. Sebelumnya kita perhatikan dulu apa sih maksud dari mat iwat tersebut. Pengertian mat iwat ya, yaitu apabila mat yang terjadi berwaqaf pada huruf yang berakhiran fathatain. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Maka apabila mat, diulang lagi ya, apabila mat yang terjadi pada waqaf ya, pada huruf yang berakhiran fathatain, ya ingat, hurufnya berakhiran fathatain, maka dibacanya dipanjangkan menjadi 2 harokat. Perhatikan baik-baik, diulang sebelumnya, mat itu artinya panjang. Kalau waqaf artinya berhenti di suatu kata ketika membaca Al-Quran, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat yang disertai dengan nafas. Sedangkan berhenti dengan tanpa nafas disebut saktah. Nah, itu adalah pengertian dari mat dan waqaf. Lalu, perhatikan catatan. Pada huruf ta marbutoh ya, yang berharokat fathatain, apabila berada pada akhir ayat dan waqaf, maka dibaca hak sukun tanpa dipanjangkan ya. Jadi khusus ta marbutoh, apabila dia berharokat fathatain lalu berada pada akhir ayat dan waqaf, maka dibaca hak sukun tanpa dipanjangkan. Perhatikan yang kedua, huruf ta marbutoh bukan termasuk mat iwat ya. Perhatikan, huruf ta marbutoh bukan termasuk mat iwat ya, jelas ya. Jadi yang tadi ta marbutoh apabila dia berharokat fathatain maka dibacanya hak sukun tanpa dipanjangkan ya apabila dia berada di akhir ayat. Lalu yang kedua apa? Ta marbutoh bukan termasuk mat iwat ya. Baik, perhatikan contohnya. Perhatikan contoh mat iwat. Nah, ini ada keterangannya. Ya. Apabila fathatain bertemu dengan alif, setelahnya maka diwaqafkan. Ya. Jadi apabila fathatain bertemu dengan alif, setelahnya maka diwaqafkan. Dan apabila hamzah fathatain setelahnya maka diwaqafkan. Ya. Ingat, apabila fathatain bertemu dengan alif, setelahnya maka diwaqafkan. Dan apabila hamzah fathatain setelahnya maka diwaqafkan. Perhatikan contohnya. Wal jibala autada. Nah, di situ autada. Nah, di situ ada dalnya itu fathatain. Kalau memang tulisannya disebut autada, tapi karena di sini mat iwat, maka dibacanya seperti yang tadi sudah dijelaskan, dibacanya autada. Di mana mat iwatnya? Di ujung akhir. Nah, di huruf dal, maka dibacanya wal jibala autada. Jadi kalau misalnya dia tidak diwaqafkan, maka dibaca fathatainnya karena dia itu di ujung, maka sehingga dibacanya autada. Nah, contoh yang pertama, lalu yang kedua.
rijalan katsiran wa nisaa. Nah, ujungnya ada hamzah fatatain, ya. Kalau memang dia di mat iwatkan maka nisaan, ya, nisaan. Karena dia itu mat iwat, maka dibacanya rijalan katsiran wa nisaa, ya. Jadi di situ ada tanda apa? Hamzah diberi tanda fathah tain. Maka dibacanya bersama-sama rijalan katsiran wa nisaa. Nah, itu contoh yang kedua. Berikutnya contoh yang ketiga. Yatlu suhufam mutahharah. Nah, ujungnya perhatikan ada ta marbutoh, ya. Ingat, ta marbutoh bukan termasuk mat iwat, dan ta marbutoh berharokat fatatain apabila berada pada akhir ayat dan waqaf maka dibacanya ha sukun, ya. Jadi yang ujungnya itu ta marbutoh maka dibacanya menjadi ha sukun, ya. Yatlu suhufam mutahharah, ya. Mutahharah dia berubah menjadi apa? Menjadi ha sukun, ya. Mutahharah. Diulang. Yatlu suhufam mutahharah, ya. Maka ujungnya, ya, ta marbutoh berubah menjadi ha sukun, ya. Mudah bukan, ya? Baik. Sedikit tugas dari Bapak hanya merangkum atau menulis ringkasan yang telah disampaikan tentang mat iwat, ya. Jadi tidak ada tugas untuk mencari hukum mat iwat di dalam surat atau di tugas-tugas yang lain. Maka tugas kali ini adalah hanya mencatat materi yang telah disampaikan, ya, tentang mat iwatnya. Bapak rasa mudah tentang mat iwat ini, ya. Tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Kamis tanggal 1 April 2021 untuk Ikhwan dengan Bapak sendiri dan untuk Akhwat dengan Ibu Masayu, ya. Baik, ini saja yang Bapak dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.